Selamat datang di channel Uang Ngalir Terus. Kali ini kita akan membahas tentang cara mengatur uang gaji 10 juta rupiah per bulan. Apakah Anda kebingungan dalam mengatur gaji 10 juta per bulan? Atau merasa gaji nggak cukup dan selalu saja habis tanpa punya tabungan? Well, di video ini kita akan belajar cara mengelola gaji bulanan sebesar 10 juta rupiah. Mengelola penghasilan bulanan dengan baik dapat membantu kita menyelesaikan berbagai masalah finansial loh. Mengelola gaji dengan bijak dapat membantu kita memenuhi kebutuhan dasar, mengalokasikan dana untuk tabungan dan investasi masa depan, serta menyisihkan sebagian untuk keinginan pribadi. Untuk itu, yuk simak 8 cara mengatur uang gaji 10 juta rupiah secara efektif berikut ini. Let's check this out. Yang pertama, gunakan metode 50-30-20. Langkah pertama sebagai cara mengatur uang gaji 10 juta rupiah per bulan adalah dengan menerapkan metode 50-30-20. Apakah Anda pernah mendengar istilah metode 50-30-20? Apa itu metode atau aturan 50-30-20? Well, metode 50-30-20 adalah pendekatan yang cukup populer untuk mengatur gaji bulanan dengan membagi alokasi dana menjadi 3, yaitu 50% untuk kebutuhan, 30% untuk tabungan dan investasi, serta 20% untuk membeli keinginan. Untuk mengatur uang gaji 10 juta rupiah, maka alokasikan 50% dari gaji, yaitu sebesar 5 juta rupiah untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Contoh kebutuhan dasar adalah biaya makan dan minum, sewa tempat tinggal kalau masih ngontrak atau ngekos, biaya transportasi, kebutuhan pribadi, tagihan listrik, air, pulsa, internet, iuran asuransi kesehatan, dan kebutuhan lainnya. Kemudian alokasikan 30% dari gaji, yaitu sebesar 3 juta rupiah untuk tabungan dan investasi. Alokasi dana tabungan dan investasi ini dapat membantu Anda membangun dana darurat, menghemat untuk masa depan, dan berinvestasi dalam instrumen keuangan yang dapat membuat uang Anda menjadi berkembang. Sisanya 20% dari gaji, yaitu sebesar 2 juta rupiah dialokasikan untuk membeli keinginan pribadi seperti menjalankan hobi, rekreasi, atau membeli barang-barang yang diinginkan. Mengelola gaji 10 juta dengan metode 50-30-20 dapat membantu Anda mencapai keseimbangan antara memenuhi kebutuhan, merencanakan masa depan, dan tetap bisa membeli keinginan. Yang kedua, otomatisasi tabungan dan tagihan. Otomatisasi tabungan dan tagihan adalah langkah cerdas sebagai cara mengatur uang gaji 10 juta rupiah per bulan. Jika Anda punya lebih dari satu rekening bank, tentukan satu sebagai rekening khusus menabung. Pastikan rekening khusus menabung ini berbeda dengan rekening yang digunakan untuk menerima uang gaji. Selanjutnya, atur supaya terjadi transaksi otomatis setiap tanggal gajian dari rekening penghasilan ke rekening khusus menabung. Jadinya nggak perlu repot-repot deh melakukan transfer secara manual. Dengan cara ini, Anda akan semakin konsisten dalam menabung. Selain itu, lakukan pengaturan otomatis untuk membayar tagihan-tagihan rutin seperti listrik, air, internet, iuran asuransi kesehatan seperti BPJS, cicilan hutang, dan tagihan-tagihan lainnya. Jadinya nggak perlu lagi melakukan pembayaran secara manual. Otomatisasi ini membuat pembayaran dilakukan tepat waktu tanpa perlu mengingat tanggal jatuh tempo sehingga terhindar dari denda apabila terlambat membayar. Dengan otomatisasi tabungan dan tagihan, Anda bisa lebih fokus pada pengelolaan kebutuhan, tabungan, dan pengeluaran yang lebih penting. Yang ketiga, kendalikan pengeluaran emosional. Langkah berikutnya sebagai cara mengatur uang gaji 10 juta rupiah per bulan adalah dengan mengendalikan pengeluaran emosional. Pengeluaran emosional artinya kita membelanjakan uang karena emosi, paksaan orang lain, demi gengsi, atau hanya keinginan sesaat saja. Contoh pengeluaran emosional adalah beli makanan banyak saat sedang stres, atau membeli baju mahal karena dipaksa teman biar kembaran, membeli iPhone terbaru biar dibilang keren, dan sebagainya. Dengan uang gaji 10 juta rupiah, banyak hal yang bisa Anda beli. Banyak pengeluaran emosional yang bisa Anda penuhi.
terlalu sering mengikuti emosi saat membelanjakan uang akan membuat kondisi keuangan kacau. Kenali diri saat Anda ingin melakukan pengeluaran emosional ya. Jika Anda merasa ingin membeli sesuatu secara tiba-tiba hanya karena emosi, cobalah beri waktu kepada diri sendiri untuk berpikir lagi. Tunda pembelian selama beberapa hari atau beberapa minggu. Pertimbangkan apakah pembelian tersebut benar-benar diperlukan atau hanya dipicu oleh emosi sesaat saja. Dengan begitu, Anda dapat lebih bijak untuk mengatur uang gaji dan menghindari pemborosan yang tidak perlu. Yang keempat, kelola hutang dan hindari hutang konsumtif. Mengelola hutang dan menghindari hutang konsumtif sangat penting dalam mengatur uang gaji bulanan. Jika saat ini Anda sedang punya hutang, kelola hutang sehingga bisa melunasinya dengan cepat. Buat daftar semua hutang termasuk jumlah utang, suku bunga, dan tanggal jatuh tempo. Prioritaskan pembayaran hutang dengan bunga tertinggi terlebih dahulu ya. Dengan melunasi hutang bunga tertinggi, berarti Anda membebaskan lebih banyak uang sehingga bisa dikelola dengan baik. Buatlah rencana pembayaran hutang yang masuk akal sehingga Anda bisa membayar cicilan secara konsisten dan tepat waktu. Anda juga sebaiknya menghindari mengambil hutang baru kecuali jika memang benar-benar diperlukan. Hindari mengambil hutang, terutama hutang konsumtif. Nah, hutang konsumtif adalah pinjaman untuk membeli barang-barang untuk konsumsi sendiri dan tidak memberi penghasilan tambahan. Misalnya, kredit sepeda motor untuk gaya-gayaan adalah jenis hutang konsumtif. Hutang konsumtif akan berubah menjadi produktif jika sepeda motor itu digunakan untuk mencari penghasilan tambahan. Yang kelima, lakukan evaluasi keuangan secara teratur. Cara mengatur uang gaji 10 juta rupiah per bulan berikutnya adalah dengan melakukan evaluasi keuangan secara teratur. Tadi sudah dijelaskan tentang mengelola gaji bulanan dengan metode 50-30-20. Nah, setelah mengalokasikan gaji, Anda perlu membuat catatan pengeluaran. Catat setiap transaksi yang Anda lakukan. Setelah berbelanja apapun, ingat dicatat ya. Dengan memiliki rencana pengelolaan gaji dan catatan pengeluaran, Anda bisa melakukan review keuangan deh. Lakukan evaluasi keuangan secara teratur, misalnya setiap bulan atau 3 bulan sekali. Periksa apakah Anda telah mematuhi anggaran atau budget bulanan. Jangan lupakan untuk mengecek sejauh mana tabungan dan investasi Anda ya. Evaluasi keuangan secara rutin membantu Anda mengetahui apakah ada pengeluaran membengkak dan pengeluaran apa yang perlu diperbaiki. Dengan begitu, Anda bisa membuat perencanaan keuangan yang lebih baik untuk mencapai tujuan finansial. Yang keenam, upgrade pengetahuan finansial atau cari penasehat keuangan. Cara mengatur uang gaji 10 juta rupiah per bulan adalah dengan upgrade pengetahuan finansial. Anda sebaiknya meningkatkan pengetahuan tentang keuangan. Baca buku, ikuti kursus, seminar, dan berbagai hal tentang topik finansial. Dengan pengetahuan finansial yang lebih baik, Anda dapat memahami konsep seperti investasi, manajemen risiko, dan perencanaan keuangan pribadi. Pengetahuan finansial akan membantu Anda membuat keputusan keuangan yang lebih cerdas dan merencanakan masa depan yang lebih aman secara finansial. Jika Anda merasa kewalahan dalam mengelola uang gaji 10 juta, sebaiknya cari bantuan dari seorang penasihat keuangan yang berpengalaman. Penasihat keuangan ini dapat memberikan saran sesuai dengan situasi keuangan Anda. Bersama ahli keuangan, Anda dapat membuat rencana finansial yang sesuai dengan tujuan Anda. Penasihat keuangan dapat membantu Anda menginvestasikan uang dengan lebih cerdas, mengelola hutang, dan mengatur anggaran yang lebih efektif. Dengan bantuan dari penasihat keuangan, Anda dapat mengoptimalkan pengelolaan gaji 10 juta rupiah untuk mencapai kestabilan finansial yang lebih baik dalam jangka panjang. Yang ketujuh, berinvestasi pada pendidikan diri. Cara mengatur uang gaji 10 juta per bulan berikutnya adalah dengan berinvestasi pada pendidikan diri untuk meningkatkan penghasilan. Ambil kursus atau ikuti pelatihan yang dapat meningkatkan keterampilan atau pengetahuan Anda. Jika Anda bekerja di bidang perhotelan misalnya, Anda dapat mempertimbangkan untuk mengambil kursus tambahan atau sertifikasi yang relevan untuk meningkatkan kompetensi Anda.
Cara ini dapat membuka peluang untuk promosi atau kenaikan gaji di hotel tempat Anda bekerja. Selain itu, pertimbangkan untuk mempelajari keterampilan baru yang sesuai dengan permintaan pasar ya. Misalnya belajar tentang pemrograman komputer, pemasaran digital, edit video, atau desain grafis. Dengan menginvestasikan waktu pada pendidikan diri, Anda dapat meningkatkan peluang untuk mendapatkan penghasilan tambahan atau meningkatkan gaji di masa depan. Yuk kita lanjut ke poin yang ke-8, yaitu jaga kesehatan dan nikmati masa sekarang. Ini adalah langkah terakhir sebagai cara mengatur uang gaji 10 juta per bulan, yaitu dengan menjaga kesehatan dan menikmati masa sekarang. Menjaga kesehatan fisik dan mental sangat penting karena kesehatan adalah aset yang sangat berharga dalam hidup. Makan makanan sehat secara teratur, rutin berolahraga, tidur yang cukup, dan kelola pikiran dengan baik. Dengan tubuh dan mental yang sehat, Anda terhindar dari sakit sehingga bisa tetap produktif bekerja. Selain menjaga kesehatan, Anda sebaiknya menikmati masa sekarang. Ini bukan berarti menghabiskan uang banyak untuk menikmati masa sekarang. Bukan kayak gitu maksudnya ya. Tapi, lakukan hal-hal sederhana yang dapat membuat Anda bahagia. Misalnya, melakukan rencana liburan singkat atau nikmati makan malam bersama keluarga dan orang-orang tersayang. Menikmati momen sekarang akan membantu Anda menjaga keseimbangan hidup dan menghindari perasaan terlalu tertekan oleh masalah finansial. Hal ini dapat meningkatkan kualitas hidup Anda menjadi lebih baik. Well, itulah 8 cara mengatur uang gaji 10 juta per bulan. Apakah Anda punya tips mengelola keuangan dengan penghasilan 10 juta setiap bulan? Atau ingin request hal-hal yang mau kita bahas di channel Uang Ngalir Terus? Silakan komen di bawah ya. Silakan like dan share video ini jika bermanfaat dan subscribe untuk mendapatkan update video-video berikutnya. See you guys in the next video di channel Uang Ngalir Terus.